الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa qala aidan wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini adalah umat-umat pilihan Allah yang akan senantiasa mendapatkan rahmat-Nya Allah dan ampunan Allah hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita manusia
adalah makhluk pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah telah menciptakan manusia. Allah telah menciptakan berbagai macam-macam makhluk, bukan hanya manusia, ada jin, hewan, tumbuhan dan lain-lainnya. Wa ma bainahuma, dan di dalamnya ada manusia. Semua makhluk Allah punya nafsu, namun tidak punya akal dan pikiran. Fi ahsani taqwim, hanya Allah memberikan pilihannya untuk manusia, makhluk pilihannya fi ahsani taqwim, yaitu bentuk yang sempurna disertai dengan akal dan pikiran. Hewan punya nafsu tapi tidak punya pikiran, dan jin punya nafsu tapi tidak punya akal dan pikiran. Hanya manusia adalah pilihan Allah. Di samping itu, kita sebagai manusia pilihan Allah, jangan lupa pada qadratiyah bahwa kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah, manusia pilihan Allah yang tiada lain tiada bukan adalah dalam Al-Quran telah termaktub, tersirat dan juga tersurat bahwa manusia adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman dalam Al-Quran, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Jadi notabene kita sebagai manusia adalah harusnya bagaimana kita lebih cerdas memandang setiap pekerjaan dunia dengan pekerjaan ukhrawi. Wa bataqi bima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kesenanganmu untuk bahagia di dunia. Cari bahagia di dunia. Cari bahagiamu yang di dunia. Tapi jangan pernah kau tinggalkan bagianmu yang di akhirat. Kita hidup di dunia mencari kebahagiaan untuk di akhirat. Namun jangan lupa, terkadang kita manusia adalah menurut Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, al-insan ma'adul khata wa nisyan, manusia tempatnya dua, yaitu kalau tidak lupa salah dan kalau tidak salah pasti lupa. Maka dari itu perbanyaklah kita punya istighfar kepada Allah, karena notabene manusia adalah ciptaan Allah yang lalai, goblok. Di antara kita semuanya kebanyakan manusia adalah goblok, lalai dari perintah Allah dan lalai dari larangan Allah, sehingga kita memacu kepada larangan Allah dan meninggalkan kepada perintah-perintah Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita manusia yang ditetapkan di dalam rukun Islam, bahwa kita manusia telah ditetapkan oleh agama Islam bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 puasa, memberikan zakat dan juga pergi haji jika mampu. Selain daripada itu, kita boleh meninggalkannya kalau memang sunnah. Kalau memang sunnah boleh ditinggalkan, dikerjakan dapat pahala, namun ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi bagaimana kalau seandainya kita goblok, yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah apalagi? Maka dari itulah kita adalah orang-orang yang merugi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan kapan kita akan menuntut ilmu untuk mengenal Allah lebih jauh lagi, lebih dekat lagi kepada Allah, agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang goblok. Orang-orang yang goblok di dalam kitab Tanbihul Ghafirin dijelaskan orang-orang yang gemar mencari duniawi namun dia lupa dengan kewajibannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berubah, maka urusan kita jangan lupa. Kita kerjakan urusan Allah dulu, maka urusan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua datangnya dari Allah. Kaya miskin datangnya dari Allah, penyakit sembuh datangnya dari Allah, musibah, bahagia, susah, miskin, kaya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Yang bisa mengubahnya adalah kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma
biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sifat suatu kaum illa biqaumin, kecuali adalah kaum itu sendiri yang bisa merubahnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada satu ibadah yang memang ibadah kita, zikir, sholat, sedekah, kalau tidak dibarengi dengan hati yang takut, hati yang berdasarkan cinta kepada Allah, yaitu takut kepada Allah, niscaya kita berjalan dimanapun, di gelap, di siang hari, walaupun di kamar atau tidak dilihat orang, hati ini tetap mengetahui bahwa Allah adalah CCTV-nya, bahwa Allah selalu menguntainya. Yang dekat, yang setia adalah kematian. Yang setia, yang dekat, yang teman kita sehari-hari adalah kematian. Kita sadar bahwa teman kita adalah kematian. Setiap hari kita diintai, setiap hari kita ditunggu oleh kematian. Walau kita sadar dari itu, kita perbanyaklah istighfar. Karena ibadah kita kalau tidak dibarengi dengan hati yang taqulub, hati yang selalu khauf, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita akan sia-sia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, belum ada sesuatu yang membatasi orang bisa kembali kepada jalan Allah. Belum ada yang membatasi orang-orang yang sudah berlumuran dosa, orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, yang selalu melanggar larangan Allah dibatasi. Tidak ada hadis pun, tidak ada ayat Al-Quran pun. Semuanya ulama pun mengatakan bahwa orang yang akan kembali ke jalan Allah, ayo terbuka pintu lebar-lebar. Siapapun dirinya, yang baik ayo tetap baik, yang jelek kita perbaiki, yang belum mengerjakan ayo belajar mengerjakan. Datanglah ke tempat-tempat yang dirahmati Allah seperti pengajian masjid. Datanglah di majelis-majelis Allah pengajian, agar supaya kita selalu mendapatkan hidayah, taufik dan inayahnya Allah untuk merubah kita sendiri. Karena sesuatu yang kita tinggalkan sesungguhnya adalah sesuatu yang kita bakalan dapatkan di akhirat nanti. Seperti sholat, sepertinya agak remeh kalau mendengar katanya. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh adalah remeh. Karena tidak sholat pun tidak ada yang pernah marah atau menghukum atau menarapidanakan. Tetapi sholat adalah ternyata orang yang sholat, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, tidak ada uzur satu kali pun di dalam hidupnya. Dia sengaja meninggalkan sholat satu waktu saja. Di dalam kitab Majmu dijelaskan, dia akan dituliskan di atas pintu neraka, ila babinar, pintu neraka. Dan orang-orang tersebut akan terstempel di pintu neraka. Dan satu riwayat dijelaskan, ketika seorang pelacur ahli maksiat datang ke Nabi Musa, ya Nabi Allah, ya Habibullah, ya Musa, kekasih Allah, aku datang kepadamu untuk curhat, aku datang untuk menanyakan tentang diriku. Wahai Musa, aku ini seorang pelacur, aku ini adalah seorang pendosa, maksiat dosaku sudah banyak sekali. Apakah aku masih diterima tobatku oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Musa tercengang dan kaget. Maka Nabi Musa mengatakan, kau ditolak, tobatmu ditolak. Maka perempuan itu terenyuh, menangis, menundukkan air matanya, jatuh sambil berjalan, terhentak, meninggalkan Nabi Musa. Lalu datang malaikat Jibril alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadamu, yang datang tadi sesungguhnya kau salah menetapkannya. Sesungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah sebelum 2 hal datang kepadanya, Allah masih membuka pintu taubat kepadanya. Yang pertama, malam yughir, yaitu tenggorokan, napas terakhir, gorok-gorok, yang napasnya sudah di akhir tenggorokan. Kalau belum sampai napas tenggorokan, dia masih bertobat, diterima oleh Allah. Dan yang kedua adalah matahari terbenam di ufuk barat, maka taubat Allah sudah tertutup. Musa, kau salah. Sesungguhnya taubat wanita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas penyesalan dan sesuatu yang diungkapkan kepadamu.
Nabi Musa menyesal, ketakutan dan menangis mengejar wanita itu. Ini dari riwayat ini kita bisa gali bahwa seseorang yang berumuran dosa pun, seseorang yang sudah dosa, hancur lebur fisiknya dengan dosa, tercebur dengan dosa, sudah banyak dan tidak terhitung. Kalau dia datang kepada Allah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mohon kepada Allah atas dirinya, ingin datang dan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah pasti datang dan membukakan pintu maaf dan Allah menerima taubat dan nasuhanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba umat Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang selalu mendapatkan rahmat, ampunan, hidayah, taufik dan inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqaman liman wajada bihi akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwa faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'at wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yu'ti al-qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.